Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran pertama, pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Minggu 25 September, ciptaan sebuah ekspresi cinta. Alam dalam kondisinya saat ini membawa pesan ganda yang memadukan kebaikan dan kejahatan. Semak mawar dapat menghasilkan mawar yang indah dan harum, tetapi juga duri yang berbahaya dan menyakitkan. Seekor burung tukang dapat membuat kita terkesan dengan keindahannya, dan kemudian membuat kita cemas karena menyerang sarang burung lain dan memakan anak-anak burung mereka yang lemah. Bahkan manusia yang mampu berbuat baik pada suatu saat bisa menjadi jahat, penuh kebencian, bahkan kejam di saat berikutnya. Tidak heran jika dalam perumpamaan tentang gandum dan lalang, para pelayan bertanya kepada pemilik ladang, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ladang itu?" Dan pemiliknya menjawab, "Seorang musuh yang melakukannya." Demikian juga Tuhan menciptakan alam semesta dengan sempurna, tetapi musuh mengotorinya dengan benih dosa yang misterius. Bacalah 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Apakah yang dapat dikatakan oleh kepastian bahwa Allah adalah kasih tentang sifat kegiatan kreatifnya? Fakta bahwa Allah adalah kasih menyampaikan setidaknya 3 maksud dasar. Pertama, kasih pada hakikatnya tidak dapat eksis di dalam dirinya sendiri, tetapi harus diungkapkan. Kasih macam apa yang tidak dapat diungkapkan? Kasih Allah dibagi secara internal di antara 3 pribadi ketuhanan dan secara eksternal dalam hubungannya dengan semua ciptaannya. Kedua, semua yang Tuhan lakukan adalah ekspresi kasih-Nya yang tidak bersyarat dan tidak berubah. Ini termasuk pekerjaan penciptaannya, tindakan penebusannya, dan bahkan manifestasi dari penghakiman hukumannya. Sebenarnya, kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya tidak kurang daripada dalam kemurahannya. Keadilan menjadi dasar tahtanya dan buah kasih-Nya. Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 415. Dan ketiga, karena Allah adalah kasih dan semua yang Ia lakukan mengungkapkan kasih-Nya, Ia tidak dapat menjadi pencetus dosa yang bertentangan langsung dengan karakternya sendiri. Tetapi, apakah Tuhan benar-benar perlu menciptakan alam semesta? Dari perspektif kedaulatannya, seseorang dapat mengatakan tidak, karena itu adalah keputusannya yang bebas. Tetapi dari perspektif sifat kasih-Nya, Dia menginginkan alam semesta sebagai sarana untuk mengekspresikan kasih-Nya. Dan betapa menakjubkannya Dia menciptakan beberapa bentuk kehidupan, seperti manusia tidak hanya mampu menangkapi kasih Tuhan, tetapi juga mampu berbagi dan mengekspresikan cinta, tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Lihatlah dunia yang diciptakan. Dengan cara apakah Anda dapat melihat di dalam refleksi kasih Allah, terlepas dari kerusakan akibat dosa? Bagaimanakah kita dapat belajar menarik pelajaran tentang harapan dari ekspresi kasih Allah yang dinyatakan dalam ciptaan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita melihat sesuai dengan ayat ini, apabila kita menyatakan bahwa kita mengenal Allah, itu akan kelihatan dari sebagaimana kita mengasihi. Kasih gampang untuk diucapkan, tetapi seringkali sulit untuk kita praktekkan. Mengapa kita harus memiliki kasih dan mengasihi sesama kita? Alkitab menyatakan bahwa kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dan bagaimana kita dapat mengasihi Allah jikalau mengasihi sesama manusia saja kita tidak bisa? Itulah sebabnya apabila kita menyatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka itu akan ditunjukkan lewat mengasihi sesama manusia. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila kita menyatakan bahwa kita mengasihi sesama manusia, maka itu akan kelihatan dari bagaimana caranya kita memprioritaskan atau mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu ada hukum emas yang tercatat di dalam firman yang menyatakan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia seperti diri kita sendiri.
Kata kasih merujuk pada suatu perintah dan itu tidak dapat dilanggar. Dalam kenyataannya kita sering melakukan tindakan kasih yang disertai dengan syarat-syarat tertentu, atau kita pilih-pilih untuk menyatakan kasih kepada sesama manusia. Kita akan mengasihi hanya kepada mereka yang mengasihi kita, dan kita tidak akan mengasihi apabila ada musuh kita. Atau kita akan mengasihi Tuhan apabila Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita, tetapi kita akan memutuskan untuk tidak mengasihi Tuhan apabila tantangan kehidupan datang silih berganti dan saya akan meragukan, bahkan tidak mempercayai Tuhan lagi. Karena kehadiran Yesus di dunia telah membuat manusia dapat melihat dan mengenal Allah yang penuh kasih. Manusia oleh karena dosa-dosanya menjalani hidup di luar kasih sehingga tidak mungkin mengenal Allah yang adalah kasih. Tetapi Allah memulihkan keadaan manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia. Mengapa demikian? Oleh karena Allah mengasihi. Melalui Yesus Kristus, manusia yang sebelumnya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Dan kasih yang salah arah tadinya telah dikembalikan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Anugerah pengampunan membuat manusia kembali layak di hadapan Tuhan. Kasih Allah adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebagaimana dengan Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita sebagai pengikut Tuhan, mari kita mempraktikkan akan kasih ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Karena Allah adalah kasih. Dan ketika Dia menciptakan, itu merupakan sebuah ekspresi dari kasih-Nya kepada kita manusia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mengasihi Allah, kami akan mengasihi sesama manusia karena Allah mengasihi kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.